Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, yang terhormat dosen pengampu metodologi penelitian yaitu Ibu Dina Apriani sebagai dosen pengampu. Perkenalkan, nama saya Uli Nur Halimah dengan NIM 22232400127, di mana di sini saya akan membuat video presentasi seminar proposal dari tugas Ibu Dina, yaitu pada mata pembelajaran metodologi penelitian. Baiklah, sebelum saya memulai hasil penelitian saya, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafal basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, presentasi saya akan dimulai. Baik, untuk judul saya itu adalah pengaruh metode menggunakan media Whatwall berbasis kuis online terhadap minat belajar siswa di kelas 5 SD. Baiklah, di bab 1 pendahuluan itu ada latar belakang, di mana isi latar belakang tersebut adalah di dalam era digital yang begitu terus berkembang, mengintegrasikan teknologi ke dalam pendidikan menjadi semakin penting. Salah satu tantangan yang dihadapi para pendidik adalah bagaimana mempertahankan dan meningkatkan minat belajar siswa. Di zaman sekarang, perkembangan teknologi tentunya memberikan dampak terhadap kehidupan sehari-hari, khususnya dalam dunia pendidikan. Ada berbagai jenis media dalam pembelajaran. Salah satunya yaitu dengan media menggunakan aplikasi atau website yaitu Whatwall. Penggunaan media seperti Whatwall sejalan dengan konsep royalitas penggunaan dalam pendidikan yang telah menunjukkan potensi untuk meningkatkan motivasi dan kinerja siswa. Dengan menghubungkan unsur-unsur permainan dalam sebuah pembelajaran, maka siswa dapat berpartisipasi lebih aktif dan merasa lebih tertarik dalam materi yang telah diajarkan. Namun, meskipun sudah banyak penelitian tentang bagaimana media seperti gambar Whatwall dapat mempengaruhi minat belajar siswa sekolah SD, khususnya pada kelas 5 SD. Pada penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh media Whatwall di kelas 5 berbasis tes online terhadap minat belajar yang ada pada kelas. Dengan memahami dampak media ini, diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi para pendidik dan mengambil kebijakan untuk merancang strategi pembelajaran yang menarik dan efektif bagi siswa sekolah dasar, khususnya di kelas-kelas rendah ataupun di kelas tinggi. Baik, di bab 1 itu juga ada identitas masalah. Yang pertama itu ada apakah terdapat pengaruh dalam penggunaan media Whatwall berbasis kuis online dalam pembelajaran untuk meningkatkan minat belajar siswa pada kelas 5 SD. Terus batasan masalahnya, yang pertama itu ada hanya bagi kelas 5 saja. Terus yang kedua, pengukuran minat belajar siswa terhadap media Whatwall akan diukur dengan memberikan kuesioner yang akan disebarkan pada siswa kelas 5 sebelum penggunaan media Whatwall dan sesudah penggunaan media Whatwall. Yang ketiga, pengukuran hasil belajar diambil dari nilai pretest dan tes. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh dalam penggunaan media Whatwall berbasis kuis online dalam pembelajaran untuk meningkatkan minat belajar siswa kelas 5 SD. Baiklah, kita masuk bab 2 yaitu ada kajian pustaka. Yang pertama itu A, deskripsi konseptual. Pada penelitian ini menggunakan variabel independen atau variabel bebas, yaitu pada media game online Whatwall, X,
di mana sebagai variabel yang mempengaruhi variabel independen atau terikat minat belajar siswa. Y, di mana sebagai variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Yang B itu ada penelitian yang relevan. Yang pertama A, pengertian minat belajar. Menurut Ali Rahman 2018 berpendapat bahwa pembelajaran lebih dari sekedar transfer informasi antara pendidik dan siswa. Pada proses pembelajaran juga membantu siswa memperoleh pengetahuan, sikap, karakter, dan kemandirian. Apabila proses pembelajaran yang berkualitas dipadukan dengan dukungan media yang tepat, maka siswa akan mempunyai minat belajar yang tinggi. Terdapat komponen tambahan yang menunjang proses pembelajaran dan hasil-hasilnya, seperti minat siswa dalam pembelajaran. Terus dalam bahasa Inggris, kata minat memiliki makna suka ataupun perhatian atau kemauan. Minat belajar merupakan rasa untuk meningkatkan sesuatu hal yang tertarik pada keinginan tanpa diminta atau tanpa dipaksa. Menurut Syah 2011, minat belajar adalah dorongan atau minat dan keinginan untuk mencapai sebuah tujuan. Minat adalah tentang menerima hubungan antara diri kita sendiri dan sesuatu di luar diri kita. Semakin kuat dan dekat hubungannya, maka semakin besar pula minatnya. Menurut Kartini 1996, minat adalah suatu kecenderungan sesaat yang diarahkan secara kuat kepada suatu objek yang dianggapnya penting. Baiklah, selanjutnya itu adalah B, faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar. Yang pertama itu ada faktor internal, itu seperti faktor jasmani ataupun tubuh. Sehat artinya bahwa badan secara seluruh maupun pada bagian-bagian tubuh dan tidak ada sakit sedikit pun. Kesehatan manusia merupakan keadaan di mana seorang merasa sehat jasmaninya. Jadi, pada saat melakukan pembelajaran, peserta didik harus sehat karena dapat mempengaruhi minat belajarnya. Yang kedua itu ada cacat tubuh. Cacat tubuh merupakan hal yang membuat siswa atau tubuh peserta didik itu menjadi kurang baik dan tidak sempurna. Sehingga bagi peserta didik yang cacat tubuh sangat mempengaruhi saat mengikuti pembelajaran, berinteraksi dengan orang lain, dan berinteraksi pada pendidik ataupun pada guru. Baiklah, untuk selanjutnya itu ada faktor eksternal. Bisa meliputi seperti lingkungan belajar, metode pengajaran, dan media yang digunakan, cara pendidik, orang tua, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah, faktor dari sekolah seperti metode yang digunakan, metode mengajar, belajar, dan juga faktor yang dari masyarakat. Baiklah, selanjutnya itu ada C, yaitu media pembelajaran. Selama proses pembelajaran terjadilah yang namanya interaksi yang dinyatakan dalam bentuk komunikasi. Ketika peserta didik dan siswa terlibat berperan sebagai pengirim dan penerima informasi. Untuk memperlancar komunikasi, diperlukan sarana komunikasi yang disebut juga dengan media pembelajaran dalam proses pembelajaran dan untuk meningkatkan komunikasi antara pendidik dan siswa. Menurut Arsyad 2011, media sangatlah penting. Media pembelajaran berfungsi sebagai sarana penyampaian dan penerima informasi kepada siswa. Saiful Bahari 2007 juga menyatakan bahwa media pembelajaran dapat berupa seperti alat fisik atau digital yang bertujuan untuk mampu membantu siswa memahami konsep. Penelitian yang dilakukan oleh Rus Dewi Wanti dan Gatur pada tahun 2014 menyatakan bahwa hasil belajar dapat maksimal jika menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Baik, selanjutnya itu adalah Watwal sebagai media pembelajaran.
Menurut Rusman 2012, media pembelajaran berbasis teknologi merupakan alat bantu pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam proses pembelajaran. Banyak teknologi ataupun aplikasi yang bisa digunakan pada saat pembelajaran. Pada proses pembelajaran bisa juga menggunakan aplikasi seperti aplikasi Whatwall, di mana aplikasi Whatwall ini merupakan aplikasi berbasis website yang berisikan berbagai macam template game online dan kuis edukasi yang menarik dan seru. Aplikasi Whatwall juga dapat digunakan sebagai game edukasi online. Game edukasi merupakan salah satu jenis permainan yang membantu penggunaan memperluas pengetahuan. Di dalam Whatwall itu terdapat berbagai jenis filter atau filter yang bisa digunakan untuk para pendidik. Seperti yang pertama itu ada filter match up atau sesuai, yaitu game yang berfokus pada mencocokkan pertanyaan dan fungsi atau definisi. Yang kedua itu ada filter open the box, buka kotak, itu game yang ditujukan untuk menebak kotak dengan menuangkan kotak yang tersedia. Yang ketiga ada filter random cards atau kartu acak, game yang dilakukan untuk menebak kartu yang sudah dikocok secara otomatis. Dan banyak lagi filter-filter yang terdapat pada Whatwall. Baiklah, untuk selanjutnya itu ada kerangka berpikir. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disusun kerangka berpikir sebagai berikut. Yang pertama itu ada media belajar, itu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Terus yang kedua, media pembelajaran. Itu adalah penggunaan media yang menarik seperti Whatwall dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Yang ketiga itu adalah pengaruh media Whatwall diharapkan dapat meningkatkan minat belajar pada siswa kelas 5 SD. Yang ketiga adalah asumsi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan bahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan media Whatwall berpengaruh terhadap minat belajar siswa pada kelas 5 di sekolah dasar. Karena dengan menggunakan media Whatwall dapat menambah minat belajar peserta didik tersebut, membuat suasana kelas menjadi tidak bosan atau tidak boring. Yang ke itu adalah hipotesis. Berdasarkan kerangka pikir di atas, hipotesis penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif yang signifikan antara penggunaan media Whatwall berbasis kuis online terhadap minat belajar siswa pada kelas 5. Maka pada variabel independen atau variabel bebas, penelitian ini yaitu pada media game online Whatwall X, di mana sebagai variabel yang dipengaruhi yaitu variabel dependen atau variabel terikat, itu terdapat pada minat belajar siswa yaitu dengan lambang Y, di mana sebagai variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Baiklah, kita masuk ke dalam bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama itu ada pendekatan dan jenis penelitian. Peneliti memilih pendekatan kuantitatif, di mana peneliti menggunakan media statistika, metode statistika, yaitu analisisnya ditekankan pada data berupa angka yang diolah. Oke, selanjutnya itu adalah B, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi dan waktu penelitian dalam pelaksanaannya yaitu selama 1 bulan. Dilakukan di SDN 76 Kota Bengkulu sebagai kelas eksperimen dengan total kelas 5 yang terdiri dari 3 kelas, masing-masing yaitu 20 siswa, dan sebagai kelas kontrol dengan total 15 siswa, teknik probability sampling dengan pengambilan sampel menggunakan sampel random sampling dengan bantuan rumus Salvian, sehingga diperoleh dari 2 kelas tersebut, yaitu kelas 5A dan kelas 5B, masing-masing diambil 15 siswa, sehingga total jumlah sampel adalah 30 siswa. Variabel independen atau bebas penelitian ini yaitu media game online Whatwall X, di mana sebagai variabel yang mempengaruhi variabel terikat minat belajar siswa yaitu Y, di mana sebagai variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Untuk yang C, instrumen penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah kuesioner yang untuk mengukur minat belajar siswa. Kuesioner terdiri dari 30 pertanyaan yang mencakup aspek-aspek minat belajar seperti perhatian, keterlibatan, dan minat belajar siswa. Selanjutnya itu ada populasi dan sampel penelitian. Yang pertama ada populasi. Populasi itu merupakan orang yang menjadi objek penelitian atau orang yang karakteristiknya hendak diteliti. Pada populasi ini dalam penelitian saya mengambil seluruh kelas 5 di SD, yaitu terdiri dari kelas A dan B, yang
kita ambil sampel secara random, yaitu 30 siswa. Untuk sampel itu adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Sampel diambil secara acak dengan menggunakan teknik random sampling, sehingga ada 15 siswa sebagai kelompok eksperimen yang akan menggunakan media word-wall dan 15 siswa sebagai kelompok kontrol yang akan menggunakan media pembelajaran konvensional. Untuk definisi operasi variabel, yang pertama itu ada variabel X atau bebas, itu adalah game online word-wall X. Yang kedua adalah variabel terikat atau Y, yaitu minat belajar siswa atau XY. Yang F, teknik pengumpulan data. Yang pertama itu bisa menggunakan angket atau kuesioner minat belajar. Nantinya kuesioner ini dirancang untuk mengukur minat belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan metode word-wall. Kuesioner akan terdiri dari 25 pertanyaan sebelum menggunakan media word-wall dan 25 pertanyaan sesudah menggunakan word-wall. Selanjutnya itu ada teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan proses pengolahan dan manipulasi data untuk menghasilkan hasil yang bermanfaat. Baiklah, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata disengaja ataupun tidak disengaja, saya meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.